called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it tonight. And there I find in the mystery, in oceans deep. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kembali kita akan sharing bersama dengan menggunakan sosial media. Dan tema kita pagi ini adalah latihan rohani. Ada latihan jasmani, ada latihan rohani. Dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8 saya akan bacakan. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman tentu mengetahui orang-orang yang melatih tubuhnya, mereka berlatih dengan giat. Sebagai contoh seorang pelari, ia akan tekun berlari setiap hari. Ia akan melatih kekuatan kakinya, kecepatan larinya. Dari hari ke hari, dia akan melihat peningkatannya. Dia akan merasakan sakit akibat tubuhnya yang mulai dilatih. Ia akan merasakan lelah karena latihan yang dilewatinya. Tapi ia akan bergembira. Ia akan puas dengan hasil yang didapat dari latihan itu. Tentu kita tidak akan mengajak bertanding orang yang berlatih berlari setiap hari untuk kita bertanding dengan dia lari 5 km, 10 km, sementara kita tidak berlatih. Tentu ada hasil yang berbeda yang didapatkan oleh dia karena dia berlatih dibandingkan kita yang tidak berlatih. Demikian juga dengan latihan rohani. Memang Tuhan melatih kita setiap hari seperti dalam kitab Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan melatih kita untuk mengerti kehendak Tuhan melalui banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, melalui banyak cara. Namun Tuhan juga ingin untuk kita melatih diri kita seperti yang kita baca dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Untuk kita beribadah maksudnya melakukan kehendak Tuhan. Beribadah ini segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu diperlukan latihan. Untuk menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan yang tertulis, bersukacitalah senantiasa, itu diperlukan latihan. Kita tidak menunggu hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita baru kita bersukacita. Tentu kita dapat bersukacita dalam seluruh keadaan. Kita dapat belajar bersukacita ketika kita bangun pagi dan melihat kita masih sehat, kuat. Dapat melihat pemandangan yang indah yang Tuhan ciptakan. Dapat bekerja dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Meskipun mungkin ada beberapa dari bagian pekerjaan itu yang tidak menyenangkan kita. Kita dapat bersukacita dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita, keluarga yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun ada beberapa dari mereka juga yang tidak menyenangkan. Tapi kita berlatih untuk itu. Dan kita dapat memeriksanya dari hari ke hari, apakah semakin baik apa tidak. Apakah kita semakin bersukacita dalam kehidupan kita apa tidak. Kita dapat melihat bila kita mau mulai berlatih, kita dapat melihat apakah kita berkembang atau menurun.
Iya, sama seperti orang yang berlatih jasmani, seorang pelari tadi ya. Dia dapat melihat perkembangannya dari minggu ke minggu mungkin, dari bulan ke bulan. Apakah dia larinya semakin cepat? Tentu dia melihat waktu. Jarak tempuh 5 km dia selesaikan dalam berapa menit. Lalu dia melihat ketahanan napasnya, dia akan tahu apakah semakin kuat napasnya, apakah tidak. Dia akan merasakan kakinya, apakah kakinya sudah semakin kuat, tidak sakit lagi ketika melewati perjalanan 1 kilo, 2 kilo. Pasti di awal-awal akan terasa sakit. Tapi setelah berlatih dan terus berlatih, maka ia akan dapat merasakan perbedaannya. Demikian juga dengan latihan rohani. Memang awal-awal mungkin kita tidak secepat itu dapat bersuka cita dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi bila kita terus mau berlatih, kita akan bergembira dengan hasilnya. Mungkin tidak terjadi dalam 1 minggu, 1 bulan. Tapi bila kita terus tekun, dalam 1 tahun, 2 tahun, maka kita akan melihat perubahannya. Kita menjadi orang yang lebih bersuka cita. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu diperlukan latihan. Kita perlu melatih diri kita untuk berbicara dengan orang lain, untuk belajar menyampaikan Injil kepada orang lain, untuk tidak mengikuti perasaan takut kita, perasaan malu kita. Mungkin ada banyak perasaan-perasaan yang sebelumnya tidak kita rasakan karena kita tidak berlatih untuk itu. Tetapi kita melihat, saya tidak bisa membiarkan diri saya mengabaikan ini, meskipun rasanya seperti apa ya. Mungkin teman-teman kalau mulai mencobanya atau yang sudah melakukannya mengerti. Tetapi kita harus terus melatih diri kita. Hari demi hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kita akan melihat perbedaannya. Mungkin pada awalnya kita hanya menyampaikan 1-2 kata, lalu kita penuh dengan perasaan malu. Perasaan, aduh ya ampun, kenapa saya bicaranya begitu, dan ada banyak hal. Tapi kita tekun saja, terus berlatih. Dan kita akan melihat Tuhan mengubahkan kita. Dan itu berlaku untuk seluruh firman Tuhan. Kita dapat melatih diri kita melakukan kehendak Tuhan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Namun itu lebih baik daripada kita tidak berlatih. Sebab saat kita berlatih, itu menempatkan kita pada posisi yang berjaga-jaga. Sebab saat kita berlatih, kita tidak pasif, kita aktif melakukan kehendak Tuhan. Jadi demikian kebenaran firman Tuhan sharing kita pada pagi ini, teman-teman, dan kita boleh bersama-sama berlatih beribadah, melatih diri kita beribadah, dan kita akan melihat perubahannya terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk fokus, sama seperti kita fokus saat kita latihan badani, melatih tubuh kita. Kita fokus, kita tekun, kita sabar. Yang terpenting adalah kita melakukannya meskipun jatuh bangun, tetapi kita terus berlatih. Itu akan lebih baik daripada tidak berlatih. Saya percaya teman-teman dan kita semua diberi pengertian oleh Tuhan akan kebenaran ini. Terima kasih, saya tetap terus mendorong teman-teman untuk memiliki teman-teman untuk sharing bersama. Teman-teman dapat menghubungi saya di nomor telepon atau WhatsApp 0822 4792 7795. Teman-teman bisa saling berbagi dengan saya ataupun dengan siapa saja. Dengan teman-teman punya keluarga, kenalan, sahabat di gereja, di lingkungan yang bisa bersama-sama untuk sharing akan firman Tuhan, untuk saling mendukung, saling menyemangati, saling mendorong
untuk maju, untuk hidup kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup kita melakukan kehendak Tuhan, itu akan lebih baik bagi kita. Ini menjadi sharing kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keep